Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya al-musyahidun wal mustami'un al-kiram, ahlan wa sahlan. Ajlisuna uridu an ubayyina lakum an daulah Umayyah. Ismi Amelia Febriana Putri. Tafadhalu lil musyahadah. Oke, kenapa sih kita harus mengetahui tentang sejarah peradaban Islam dinasti Umayyah? Karena jika dilihat dari perspektif sejarah peradaban Islam, pemerintahan Bani Umayyah yang berkuasa selama hampir 1 abad ini telah mengukir sejarah baru dalam pemerintahan Islam. Oleh karena itu, patut kita renungkan apa saja sih sejarah baru tersebut yang bisa mempengaruhi peradaban Islam hingga saat ini. Oke, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas beberapa pembahasan, yakni yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah asal-usul. Bagaimana sih sejarah berdirinya dinasti Umayyah? Yang kedua, tentang bagaimana perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang ketiga, bagaimana sistem kepemimpinan dinasti Umayyah. Yang keempat, apa saja karakteristik tradisi dan peradaban kaum muslim pada masa dinasti Umayyah. Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya kemunduran dinasti Umayyah sehingga dinasti Umayyah bisa digantikan dengan dinasti yang lain. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang pertama. Siapakah Bani Umayyah itu? Oke, kita lanjut dengan sejarah bagaimana berdirinya dinasti Umayyah. Ayo, yang pertama, sejarah asal-usul dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Syams, salah satu pemimpin kabilah Quraisy yang dikenali sebagai Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kok bisa sih Muawiyah bisa mendirikan sebuah dinasti Umayyah? Jadi, di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi 3 kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali. Akibatnya, posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Kemudian, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya, yaitu Hasan. Namun, karena kedudukannya yang lemah dan Muawiyah semakin kuat, maka Hasan mengadakan sebuah perjanjian damai, yang salah satu isinya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan akan menyerahkan harta Baitul Mal kepada Hasan bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan juga tidak akan lagi melakukan caci maki dan penghujatan terhadap khilafah Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya, dan lain sebagainya. Dan Hasan juga mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khilafah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia lagi. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah selain sebagai pendiri Bani Umayyah, juga sebagai khilafah pertama Bani Umayyah. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini, oleh sebagian sejarawan dipandang negatif. Kenapa? Sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaan ini dilakukan dalam perang saudara sipil, yaitu kita mengenalnya dengan perang sipil. Oleh karena itu, legalitasnya dan pandangannya di dalam sejarawan yakni dipandang
Oke, dalam perang sipil ini kita bisa mengambil sebuah hikmah, yakni demi sebuah kekuasaan seseorang bahkan bisa memerangi saudaranya sendiri. Jadi pada masa sekarang semoga saja kita tidak memerangi saudara sendiri hanya demi sebuah kekuasaan ya. Oke, next. Bagaimana sih perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah? Oke, ciri-cirinya dalam perkembangan peradaban Islam yaitu ada 4, yaitu yang pertama sistem ekonominya yang terkenal adalah dalam bidang pertanian dan industrinya. Yang kedua yaitu sistem fiskal. Apa itu sistem fiskal? Yaitu sistem keuangannya. Di dalam dinasti Umayyah yang terkenal adalah karena adanya sumber tambahan yaitu ad-daraib. Yang ketiga yaitu sistem peradilan, yaitu pengadilan yang dipisahkan dengan kekuasaan politik. Dan yang terakhir adalah pembangunan peradaban, pengembangan intelektual, bahasa dan sastra Arab. Jadi, pada dinasti Umayyah, sistem ekonominya dalam bidang pertanian dan industri. Yang pertama, dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan sektor pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem pengairan bagi tujuan meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua adalah pada sistem industri. Pembuatan khususnya kerajinan tangan telah menjadi nadi pertumbuhan ekonomi bagi Umayyah. Lalu sistem keuangannya adalah sumbernya yaitu ada sumber tambahan seperti ad-daraib, kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara kepada penduduk dari negeri-negeri yang baru dilakukan, terutama yang baru masuk Islam, ditetapkan pajak-pajak istimewa. Saluran uang keluar pada masa Daulah Bani Umayyah pada umumnya seperti permulaan Islam, yaitu untuk gaji para pegawai dan tentara, dan juga pembangunan pertanian, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem peradilan atau yang terkenal di sini yaitu pengadilannya dipisahkan dengan kekuasaan politik. Jadi pada masa dinasti Umayyah ini pengadilan dipisahkan dengan kekuasaan politik. Kehakiman pada masa ini mempunyai 2 ciri, yaitu bahwa seorang hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya karena pada masa itu belum ada mazhab yang 4 ataupun mazhab-mazhab lainnya. Dan yang kedua, kehakiman belum terpengaruh dengan politik karena para kodi bebas merdeka dengan hukumnya, tidak terpengaruh pada kehendak orang-orang besar yang berkuasa. Dan yang terakhir yaitu pembangunan peradaban, pengembangan intelektual, bahasa dan sastra Arab. Jadi pada masa Bani Umayyah ini merupakan peletak dasar pembangunan peradaban Islam yang nanti pada masa Bani Abbas merupakan puncak dari peradaban Islam. Pada masa Bani Umayyah, ilmu nakliyah mulai berkembang. Perkembangan yang telah menonjol adalah ilmu tafsir dan ilmu hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat menaruh perhatian yang besar kepada pengumpulan hadis dan yang lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang khalifah-khalifah besar dinasti Umayyah. Kenapa kita harus membahas khalifah-khalifah besar ini? Karena dari khalifah-khalifah ini maka lahirlah berbagai sistem politik dan perluasan wilayah yang mempengaruhi pada pertumbuhan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada tahun 661 sampai 680 Masehi menjabatnya. Yang kedua yaitu Abdul Malik bin Marwan, yaitu menjabat pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang ketiga yaitu Al-Walid bin Abdul Malik yang menjabat pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Yang keempat yaitu Umar ibn Abdul Aziz 717 Masehi sampai 720 Masehi menjabatnya. Dan yang terakhir adalah Hashim bin Abdul Malik menjabat pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Lalu, faktor yang mempengaruhi perkembangan peradaban Islam tadi yang pertama yaitu sistem politik dan yang kedua perluasan wilayah. Perluasan wilayah di sini yang berperan penting yaitu yang pertama Muawiyah. Beliau
telah memperluas wilayah dari Khorasan hingga Sungai Okhus, dari Afghanistan hingga Kabul, yang mana angkatan lautnya menyerang ibu kota Bizantium Konstantinopel. Yang kedua ada Abdul al-Malik yang melintasi Lembu dan berhasil menaklukkan Dike, Bukhara, Khwarizm, Fergana, dan Samarkand, yang menggunakan tentara Islam dengan menyerang Asia Tengah, Salistan, Takharistan, Balkistan, Sind, dan Punjab hingga Maitan. Yang ketiga yaitu Walid. Era perdamaian, kemakmuran, dan ketertiban, dia membangun Masjid Jami di Damaskus, lalu memperluas Masjid Nabawi, juga membangun struktur fisik yang besar. Selain itu, dari perluasan wilayah ini, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil seperti Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Lalu, bagaimana sih sistem kepemimpinannya? Oke, di sini sistem kepemimpinannya setelah Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus, maka pemerintahan Muawiyah berubah bentuk dari teodemokrasi menjadi monarki atau kerajaan. Hal ini berlaku semenjak ia mengangkat putranya, yaitu Yazid, sebagai putra mahkotanya. Siapa saja? Lalu, siapa saja sih yang menjabat sebagai pemimpin dinasti Umayyah? Oke, dinasti Umayyah. Yang pertama menjabat adalah Muawiyah, yang mana menjabat Muawiyah bin Abu Sufyan ini dari 41 sampai 61 Hijriah. Lalu dilanjutkan oleh Yazid, yang mana dari tahun 60 sampai 64 Hijriah, yang lamanya hanya 3 tahun 3 bulan. Lalu dilanjutkan oleh Muawiyah II, yang menjabat dari 64 Hijriah sampai 64 Hijriah lagi, hanya 3 bulan saja. Lalu lanjut kepada Marwan I bin Hakam ke sini, yang menjabat dari 64 Hijriah sampai 65 Hijriah, yakni menjabat selama 9 bulan. Kemudian lanjut kepada Abdul Malik. Di sini Abdul Malik menjabat dari 65 Hijriah sampai 86 Hijriah, yakni lamanya sebanyak 21 tahun. Kemudian lanjut kepada Al-Walid I bin Abdul Malik. Al-Walid I bin Abdul Malik ke sini, yang menjabat dari 86 sampai 96 Hijriah, yakni lamanya 9 tahun 7 bulan. Lalu lanjut kepada Sulaiman bin Abdul Malik, kepada adiknya, yakni menjabat selama 2 tahun 8 bulan, yakni dari 96 Hijriah sampai 99 Hijriah. Kemudian lanjut kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz di sini. Kemudian Umar di sini menjabat 2 tahun 5 bulan, yakni selama 99 sampai 101 Hijriah. Kemudian lanjut kepada Yazid II bin Abdul Malik. Yazid II bin Abdul Malik yang menjabat dari 101 Hijriah sampai 105 Hijriah, lamanya 4 tahun 1 bulan. Kemudian lanjut kepada Hisham. Dari Hisham ini menjabat dari 105 Hijriah sampai 125 Hijriah, yakni 19 tahun 9 bulan. Kemudian lanjut kepada Al-Walid II bin Yazid. Di sini beliau menjabat dari 125 Hijriah sampai 126 Hijriah, yakni 1 tahun 2 bulan. Kemudian lanjut kepada Yazid III bin Al-Walid. Yazid III bin Al-Walid ke sini, yang menjabat hanya 6 bulan saja, yakni pada 126 Hijriah. Kemudian lanjut kepada Ibrahim bin Al-Walid
menjabat dari 126 sampai 127 Hijriah, hanya 4 bulan saja, kemudian lanjut kepada Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad ini yaitu yang menjabat terakhir, yang menjadi khalifah terakhir, yakni selama 5 tahun 10 bulan dari 127 Hijriah sampai 132 Hijriah. Inilah silsilah kepemimpinan dinasti Umayyah. Lanjut, apa saja sih karakteristik tradisi dan peradaban kaum muslimin pada masa dinasti Umayyah? Yang pertama, pusat kebudayaannya yakni terdapat pada Makkah, Madinah, Basrah, dan Kufah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah juga yakni ilmu-ilmu keagamaan atau nakliyah sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Yang kedua yaitu tradisi di dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang adalah ilmu-ilmu keagamaan atau nakliyah. Dari keagamaan ini, dari ilmu-ilmu yang berkembang di sini akan berkembang lagi dan puncaknya pada masa Bani Abbasiyah. Lalu yang terakhir, bagaimana proses terjadinya kemunduran dinasti Umayyah? Kok bisa sih dinasti Umayyah bisa berakhir? Oke, kemunduran dinasti Umayyah ini yang pertama disebabkan oleh ada khalifah-khalifah pemicu dari kemunduran dinasti Umayyah, yaitu yang pertama Sulaiman bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Sulaiman tidak lebih dari 2 tahun. Beliau adalah khalifah yang menyenangi makanan dan wanita. Pada masa pemerintahannya diwarnai dengan serba kemewahan yang sangat berlebihan, sehingga berbagai perbuatan rendah menyebar dari istana sampai kepada para gubernurnya. Dia sakit selama 1 minggu dan menunjuk anak pamannya yaitu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah penggantinya dalam surat piagam yang ditulisnya sebelum wafat, dan dia wafat dalam kemewahan hidup. Lalu khalifah yang kedua yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahannya hanya pendek, yaitu 2 tahun 5 bulan, tetapi kalangan Bani Umayyah merasakan beratnya tekanan Khalifah Umar kepada mereka, sebab Umar telah mengambil kembali harta benda yang tidak sedikit jumlahnya yang selama ini telah mereka kuasai. Dan yang terakhir yaitu Yazid bin Abdul Malik menggantinya Khalifah Umar. Dia terkenal sebagai khalifah yang senang berpoya-poya. Kenapa? Dan selain berpoya-poya, dia juga senang berhuru-hara dan bersenang-senang dengan wanita. Di atas semua itu, dia pun kini mengembalikan tanah-tanah dan hadiah-hadiah yang telah diambil Umar untuk Baitul Mal kepada para pemiliknya semula, sehingga harta di Baitul Mal menjadi kosong dan rakyat kembali hidup melarat. Yazid menunjuk saudaranya Hisham bin Abdul Malik sebagai khalifah dan anaknya Al-Walid sesudahnya. Jadi khalifah-khalifah di sini pemicu dari kemunduran dinasti Umayyah. Kenapa kok bisa sih ada khalifah yang seperti itu? Karena sistem politiknya yang secara turun-temurun dari silsilah keluarganya dan juga tunjuk, jadi tidak semuanya terlatih menjadi pemimpin, sehingga ada beberapa khalifah yang memicu terjadi kemunduran dinasti Umayyah ini. Lalu yang kedua ada faktor pemicu juga. Selain dari ketidakmampuan para khalifah, gerakan oposisi kaum Syiah dan rasa tidak puas Muslim non Arab juga bisa menjadi faktor pemicu. Bahkan menurut Dr. Badri Yatim, selain itu ada pertentangan etnis karena sistem keturunan, juga ketidakpuasan Islam non-Arab dan latar belakangnya karena konflik. Jadi karena adanya dinasti Umayyah ini disebabkan adanya konflik, yakni adanya perang Siffin tersebut, jadi bisa juga memicu kemunduran dinasti Umayyah. Finally, naktafi bihadzal qadar, nashkurukum ala husni istima'in.